Selamat pagi saudara dan saudari. Apakah kamu telah bersorak-sorai? Apakah setelah bangun tidur tadi kamu ada memikirkan Tuhan? Baru-baru ini, saya ada berbagi tentang mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan saya begitu terkesan. Di balik setiapnya, kamu dapat melihat akan kasih Tuhan terhadap manusia, akan kasih sayangnya, akan kelembutannya, pengertian, simpati, dan rahmatnya. Namanya adalah Yesus. Dia sendirian datang dari sorga ke bumi dan menjadi seorang manusia. Dia memiliki nama lain, yaitu Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Nama ini adalah yang sungguh-sungguh berbicara tentang hatinya. Betapa Tuhan ingin tinggal bersama-sama dengan manusia. Betapa Dia ingin selamanya bersama dengan manusia. Dan demi mewujudkan impian cinta ini, Dia harus menderita dan disalibkan untuk kita. Untuk menyelamatkan kita dari dosa. Sehingga kita memiliki kelayakan untuk bersama dengan Tuhan. Dan apa yang lebih mengejutkan hati kita, yaitu bahwa Dia tidak hanya menjadi manusia selama 30 tahun, namun Dia memilih untuk menjadi manusia selamanya. Dia telah membuat keputusan dan Dia tidak akan menyesal. Hal itu telah mengguncang langit dan bumi. Saya yakin bahwa hal ini yang paling dapat menghibur hati kita. Itu dapat memberi kita kehangatan. Marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu pujian, merenungkan dan menyembah bersama. Tuhan telah menjadi manusia untuk selamanya. Kita bernyanyi di lagu pujian kasih 130. Immanuel, Allah selamanya manusia. Tuhan, Kau tahu, Kau akan menderita. Engkau tahu akan dipakukan, namun sedikit pun Engkau tidak ragu. Demi kasih Kau jadi manusia. Ya Tuhanku, berharga Kau telah datang, jadi manusia menghibur hatiku, menghilangkan segala takut dan jarak. Kini dan selamanya Kau tinggal di hatiku. Kau membuatku tahu harga diriku, kedudukan berharga di hatimu. Engkau datang, guncang langit dan bumi. Para malaikat pun selamanya takjub. Ya Tuhanku, berharga Kau telah datang, selamanya Kau jadi manusia. Kasih-Mu hibur dan hangatkan hatiku. Kini selamanya ku nikmati serta-Mu. Immanuel, Kau layak oleh hatiku. Beberapa kalimat dari lagu tersebut telah menggerakkan hati saya. Saya yakin bahwa hati kamu juga demikian. Kamu dapat menggunakannya untuk merespon pada Tuhan, untuk mengungkapkan rasa terima kasih-Mu. Setelah itu, persembahkanlah hatimu. Saat saya menyanyikan lagu pujian ini, saya sangat terkesan di beberapa area. Salah satunya di bait pertama ada menyebutkan, namun sedikit pun engkau tidak ragu. Dan Dia menghilangkan segala takut dan jarak.
Lalu juga ada menyebutkan bahwa Dia menyerahkan dirinya untuk selamanya. Sesungguhnya semuanya adalah yang begitu berharga. Jadi, berdasarkan kalimat-kalimat tersebut, kita dapat berterima kasih pada Tuhan, yaitu sebagai balasan atas rasa cinta kita padanya. Saya juga ingin berbagi di bait yang kedua, di mana hati saya juga merasa tersentuh. Ia mengatakan bahwa Tuhan telah membuat keputusan untuk menyerahkan dirinya selamanya. Tuhan menjadi seorang manusia. Hal itu telah menunjukkan akan tekadnya. Dia tidak hanya mengasihi kita dan mau mati bagi kita di kayu salib, namun juga mau untuk mengabdikan dirinya selamanya. Dia telah membayar segala cara untuk mengasihi kita. Dan inilah makna dari menyerahkan dirinya sendiri. Dia memperoleh kita dengan segala miliknya. Bukankah hal itu begitu berharga? Namun kita adalah yang layak bagi Allah untuk mempersembahkan dirinya sendiri. Dari sejak dahulu, Dia telah mengasihi kita, kini dan selamanya, bahkan mengasihi kita dengan segala milik kepunyaannya, untuk memeluk kita di setiap hari. Saya merasa begitu hangat dan merasa bahwa nilai saya adalah yang begitu tinggi. Bagaimana kalau kita menyanyikannya lagi? Setelah itu kita dapat menenangkan diri dan menyembah pada Tuhan. Tuhan, Kau tahu, Kau akan menderita. Engkau tahu akan dipakukan. Namun sedikit pun Engkau tidak ragu. Demi kasih Kau jadi manusia. Ya Tuhanku, berharga Kau telah datang, jadi manusia menghibur hatiku, menghilangkan segala takut dan jarak. Kini dan selamanya Kau tinggal di hatiku. Kau membuatku tahu harga diriku, kedudukan berharga di hatimu. Engkau datang, guncang langit dan bumi, para malaikat pun selamanya takjub. Ya Tuhanku, berharga Kau telah datang, selamanya Kau jadi manusia. Kasih-Mu hibur dan hangatkan hatiku, kini selamanya ku nikmati serta-Mu. Immanuel, Kau layak oleh hatiku. Tuhan, saya bersyukur karena sebenarnya Engkau telah mengetahui bahwa dengan menjadi seorang manusia, Kau akan menderita. Namun Engkau sama sekali tidak ragu. Hal itu tidak menghentikanmu untuk membuat keputusan ini. Engkau menjadi seorang manusia, dan itu telah menghangatkan hati kami, bahkan telah menghilangkan semua jarak. Engkau adalah yang benar-benar mudah didekati. Engkau adalah manusia untuk selamanya. Dan hal itu telah menunjukkan pada kami bahwa Engkau adalah yang mengasihi kami untuk selamanya. Engkau rela untuk menyerahkan diri-Mu untuk kami selamanya. Demi kami, Engkau mencurahkan segalanya. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau menjadikan kami yang paling sepadan dengan-Mu, sehingga kami dapat tahu bahwa kami adalah yang begitu berharga. Terima kasih karena Engkau telah tinggal di hati kami. Tidak ada lagi jarak antara kami dengan Engkau. Tuhan,
layak bagi kami untuk mengasihi-Mu selamanya. Hari ini, saya masih ingin membagikan tentang mujizat yang Tuhan lakukan di bumi. Sejauh ini kita telah membaca 20 mujizat. Masih ada beberapa lagi yang belum kita baca. Saya akan meninggalkannya padamu, agar kamu dapat menikmati dan menjelajahinya. Dan besok adalah mujizat terakhir yang akan saya bagikan padamu. Selanjutnya saya ingin membagikan tentang ayat-ayat lain dalam Alkitab untuk menikmati Tuhan dan mengenalnya. Dan ayat apa sajakah yang ingin saya bagikan? Yaitu akan saya beritahu besok. Hari ini saya akan berbagi kisah yang dicatat dalam Injil Matius, Injil Markus, dan Injil Lukas. Yaitu tentang seorang pemimpin rumah ibadat yang bernama Yairus. Dia memiliki seorang putri yang berusia 12 tahun dan yang sedang sakit parah. Tuhan Yesus membuat sebuah mujizat dan membuat putrinya yang berumur 12 tahun tersebut dapat sembuh dan hidup. Sebelum hal itu terjadi, Tuhan Yesus pergi ke Gerasa dan membantu seorang yang kerasukan setan. Dan orang-orang di sana memohon kepada Yesus agar meninggalkan daerah mereka. Mereka meminta agar Yesus pergi. Kemudian, Yesus kembali lagi dengan menggunakan perahu. Segera setelah dia meninggalkan perahu, orang banyak telah berkumpul untuk menyambut dia. Dan salah satu dari mereka adalah pemimpin rumah ibadat yang bernama Yairus. Dia adalah pria yang memiliki kedudukan dan yang berada dalam kerumunan. Namun dia tidak mempedulikannya. Dia mengabaikan kedudukan dan identitasnya. Dia tersungkur di kaki Yesus dan memohon padanya agar mau menyembuhkan putrinya. Yesus tidak menolak undangannya dan mau mengikutinya pulang. Namun begitu banyak orang dan begitu berkerumun. Dan ada sesuatu yang terjadi. Ada seorang wanita dengan sakit pendarahan yang selama 12 tahun. Dapat saya katakan bahwa dia telah menunda Tuhan untuk pergi ke rumah Yairus. Tuhan telah menyembuhkan wanita itu. Namun mereka mendapati kabar buruk bahwa putrinya telah meninggal. Jadi Tuhan tidak perlu pergi lagi. Saya yakin bahwa saat pemimpin rumah ibadat itu mendengar bahwa putrinya telah meninggal, hatinya pasti sangatlah hancur, menderita, dan putus asa. Tetapi Tuhan meneguhkan hatinya dan terus lanjut untuk pergi ke rumahnya. Dan akhirnya putrinya dapat hidup kembali. Marilah kita baca bersama-sama, yaitu dalam Injil Markus pasal 5 ayat 21-23. Dan nanti kita juga akan membaca dalam Injil Lukas. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang, lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Marilah kita beralih ke Injil Lukas pasal 8 ayat 49-55. Karena di tengah-tengahnya ada sesuatu yang terjadi, yaitu seorang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun dan telah disembuhkan oleh Tuhan. Saat Tuhan berkata pada perempuan tersebut, "Imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat." Setelah itu, mereka mendengar sebuah kabar buruk. Jadi, marilah kita membacanya dalam Injil Lukas pasal 8 ayat 49-55. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru." Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat." Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan ayah anak itu serta ibunya. Semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, "Jangan menangis, ia tidak mati, tetapi tidur." Mereka menertawakan dia, karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru. Katanya, "Hai anak, bangunlah." Maka kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga ia bangkit berdiri.
Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Melalui mujizat ini, saya sangat terkesan akan kasih Tuhan Yesus kepada Yairus. Pertama-tama, saya juga adalah seorang ayah, jadi saya sangat peduli dengan kesehatan anak-anak saya. Namun saya masih memiliki kedamaian dalam hati, karena saya adalah seorang Kristen. Saya tahu bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik pada saya. Dan saya juga percaya bahwa Tuhan juga sangat mengasihi putriku. Oleh karena itu, saya yakin bahwa perasaan saya dan perasaan Yairus tidaklah sama. Karena apa yang harus dipelajari Yairus dan apa yang paling dia butuhkan adalah kedamaian. Kedamaian dengan mengandalkan Tuhan. Karena di kemudian hari pun putrinya dapat sakit ataupun mati. Tuhan tidak hanya ingin menyembuhkan putrinya saja. Namun saya yakin bahwa Tuhan juga ingin agar Yairus dan semua keluarganya dapat memperoleh hidup yang kekal. Sesungguhnya, Tuhan ingin mencurahkan berkat yang paling besar pada Yairus dan keluarganya. Dia ingin agar mereka tahu dan percaya bahwa dia adalah Mesias yang diutus Allah, agar seluruh keluarganya dapat diselamatkan. Setelah Tuhan Yesus menyembuhkan perempuan yang sakit pendarahan dan yang menyuruhnya pergi dengan damai, berita yang buruk datang. Ayat selanjutnya ada menyebutkan bahwa Tuhan Yesus mendengarkannya. Itu adalah yang benar. Tuhan mendengar dan melihat segala sesuatu. Dia memberitahu Yairus, "Jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat." Tuhan bukan saja telah meneguhkan iman Yairus, namun dia juga langsung bertindak. Apa yang saya rasakan yaitu bahwa jika tanpa harapan, maka berita yang mengejutkan ini pasti akan sangat menyakitinya. Tuhan tidak ingin melihat ayah ini menderita. Dia ingin menghiburnya dan memberinya harapan. Jadi, Tuhan Yesus langsung meresponnya. Dia mengatakan agar janganlah takut dengan perkataan manusia, agar jangan takut kehilangan putrinya, dan menyuruhnya untuk percaya saja. Yairus datang kepada Yesus karena ia memiliki iman bahwa Tuhan dapat menolongnya, dan Tuhan tidak menolaknya, dan dia harus tetap percaya pada Tuhan hingga akhir. Bahkan Tuhan memberi kata jaminan pada Yairus, "Anakmu akan selamat." Dalam perjalanan pulang, Yairus berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Saya yakin bahwa secara bertahap hati Yairus diteguhkan, karena dia melihat bahwa Tuhan yang di sisinya itu tidak hanya lembut, dan yang memiliki perkataan yang penuh kuasa, namun juga yang bersungguh-sungguh untuk pergi bersama Yairus. Putrinya tidak mati, melainkan tidur. Dia tidaklah pergi dengan putus asa, tetapi hanya tidur. Ini adalah yang berbicara tentang kematian yang penuh dengan harapan. Alkitab menggambarkan kematian orang Kristen dengan tidur. Oleh karena itu, Tuhan berkata padanya, "Jangan menangis, ia tidak mati, tetapi tidur." Orang-orang di sana mendengar akan apa yang Tuhan katakan, dan mereka menertawakan dia. Apakah kamu merasa aneh? Bukankah seharusnya mereka peduli terhadap gadis kecil ini? Namun mereka menertawakan Tuhan Yesus. Jelaslah bahwa orang-orang ini tidak percaya akan apa yang dikatakan Tuhan, dan sebaliknya malah menertawakan Yesus. Jadi, siapakah yang benar-benar peduli dengan gadis kecil ini dan dengan keluarga Yairus? Hanyalah Yesus. Dia pergi ke kamar, dan pemandangan yang mengharukan pun muncul. Tuhan Yesus mengulurkan tangannya yang hangat untuk memegang tangan gadis kecil yang dingin. Lalu berkata padanya, "Hai anak, bangunlah." Gadis kecil itu pun segera bangkit dan hidup kembali. Yesus mengarahkan agar anak tersebut diberi makan. Kamu dapat lihat bahwa Tuhan begitu peduli. Dia sangat peduli dan memperhatikan kebutuhan kita. Dan saat Yairus melihat adegan ini, yaitu bagaimana Tuhan Yesus memegang tangan gadis kecil tersebut, bagaimana Tuhan membuat bangkit dari kematian, menimbulkan perasaan yang takjub di hatinya. Saya yakin bahwa dia memiliki kilas balik dari dia tersungkur di kaki Tuhan, hingga ia dikejutkan oleh berita yang buruk tentang putrinya. Kamu dapat membayangkan betapa hatinya diluluhkan dan penuh dengan ucapan syukur. Putrinya telah bangkit dari kematian. Saya yakin bahwa hati Yairus begitu tersentuh. Apa yang dia dapat sangatlah banyak dan yang sangat berharga. Dan tidak hanya mendapatkan putrinya kembali, namun dia juga telah melihat Tuhan. Dia telah mengenal akan Tuhan ini, Tuhan yang maha kuasa dan yang juga penyayang. Dia begitu baik, kasihnya begitu lembut.
Tuhan telah menyelamatkan putri Yairus, dan Tuhan juga telah menyelamatkan Yairus dan keluarganya. Semoga Tuhan memberkati kita, sehingga kita dapat semakin percaya padanya.